Halo semuanya, perkenalkan namaku Amel dan ada teman saya. Aku Devita, halo. Oke, Devita. Hari ini kita mau bahas tentang apa nih? Hari ini kita mau bahas tentang, tapi sebelum kita mulai pembahasannya, kita mau membacakan visi misi HIUPH dulu. Oke, boleh. Visi HIUPH yaitu membawa mahasiswa HIUPH untuk mengantisipasi tantangan perubahan globalisasi dengan memulai gerakan transformasional secara holistis melalui peningkatan karakter, skill, pola pikir, dan pengalaman untuk menciptakan individual yang profesional, intelektual, solider, dan berkarakter. Misi HIUPH itu menciptakan platform untuk memimpin, bersaing, dan unggul secara akademik dan non-akademik, berkontribusi secara aktif dalam kegiatan internal dan eksternal UPH untuk meningkatkan relasi serta skill berorganisasi, membangun budaya unity, amity in diversity di antara mahasiswa HIUPH. Itu dia visi misi HIUPH. Itu dia visi misi HI UPH. Sekarang kita back to the topic. Jadi kita mau bahas tentang pembelajaran apa yang kita dapatkan selama 1 semester ini nih. Ya, nah, sebelum kita bahas topik setelah PS, kita mau sedikit merecall back pembahasan buat abis ini nih. Jadi apa aja sih, Dev? Aku agak-agak lupa sedikit sih, tapi aku masih ingat kita perlu keamanan sih. Wih, bisa tolong dijelaskan? Oke, boleh. Jadi kan manusia itu kan nggak bisa hidup sendiri, karena kan kita makhluk sosial. Nah, tapi kenyataannya di dunia ini tuh nggak ada yang aman. Soalnya manusia nggak selamanya punya intensi yang baik, atau bisa dibilang ada niat jahat terhadap manusia lainnya. Makanya manusia itu perlu keamanan. Dan kalau semisal dia disuruh pilih mau hidup sama manusia lain tapi mereka jahat atau hidup sendiri di planet X, pasti mereka bakal pilih hidup sama manusia. Iya. Nah, itu kan kamu ngejelasinnya dalam skala analisis terendah individu. Unit individu inilah yang ngebentuk supra unit jadi bangsa, yang akhirnya ngebentuk suatu negara. Tentunya dengan negara ini memiliki wilayah, udara, pengakuan, dan negara lain. Oh, skalanya semakin membesar ya. Iya, sebenarnya nggak sampai situ doang sih, Mel. Masih ada skala unit sistem. Maksudmu tuh kayak sistem internasional gitu? Iya, iya benar. Berarti pendekatannya kayak realisme atau neorealisme gitu dong. Hah? Oh iya, neorealisme kan kita ngomongin tentang sistem internasional yang anarkis kan ya. Berarti bagaimana tindakan negara itu terhadap sistem internasional. Nah, terus skalanya itu membesar lagi jadi skala. Oh, skala global. Oke, oke. Nah, menurutmu kayak perspektif liberalisme, konstruktivisme itu bisa masuk gak sih dalam keamanan internasional? Kayaknya sih ya, kalau liberalisme itu gak terlalu dibahas di sini deh. Secara kan liberalisme itu kan membahas tentang kerjasama tuh. Ya juga sih ya. Terus kalau konstruktivisme juga kayaknya tentang ide gak sih? Kayak ide, norma gitu. Kayaknya juga nggak terlalu ditekanin deh di sini. Iya, iya, betul juga sih. Oke, selanjutnya kita mau bahas tentang National Security Strategy. Pertama-tama, strategi itu kan sesuatu yang ada di dalam pikiran kita kan ya. Sifatnya itu imajinatif secara kualitas. Tapi kalau misalkan kita ukur secara kuantitas atau kuantitatif, itu berarti kita membicarakan berapa peluang buat
misinya itu sukses. Berarti strategi itu beda ya sama rencana. Iya, harusnya. Soalnya kalau strategi itu kan emang dari titik awalnya banget kan. Dan strategi ini tuh menciptakan sesuatu, terus strategi juga dijalankan secara sosial bersama-sama. Nah, tujuan dari adanya strategi ini bertujuan buat melindungi dan memenuhi kepentingan nasional. Strategi ini juga terdiri dari means dan ways. Kalau means itu kayak what do you think yang terdiri di atas potential power sama real power. Potensial power itu kan unsur-unsurnya kayak SDA, letak geografis, ekonomi, industri, teknologi, infrastruktur, sistem pemerintahan, dan sebagainya. Kalau real power itu yang kekuatan militer gitu dong. Iya, benar banget. Nah, kalau ways ini, bagaimana cara memanfaatkan means yang kamu sebut itu tuh. Setelah itu, ada 3 komponen. Sarana dalam strategi keamanan internasional. Ada unsur kekuasaan, institusi aktor, ada alat kekuasaan juga. Terus unsur kekuasaan ini memberikan landasan untuk membangun dan mempertahankan kekuasaan suatu negara dalam konteks membangun kekuasaan blok. Elemennya yang tadi kamu sebutin di potential power. Wow, sangat menarik ya. Terus yang institusi dan aktor menggunakan instrumen kekuasaan atas nama negara untuk mencapai tujuan serta menghasilkan hasil yang berhubungan dengan tujuan politik atau suatu strategi. Aktor di sini itu dibedakan menjadi mitra, yaitu mengacu pada pemerintahan asing, institusi-institusi, dan personalnya. Sedangkan kalau proksi ini mengacu pada mitra asing non-pemerintah, yang itu melalui tindakan mereka secara langsung atau tidak langsung menerapkan strategi suatu negara. Ada media, bisnis, masyarakat sipil, NGOs, individu yang diberdayakan. Yang terakhir, ada alat kekuasaan. Nah, alat kekuasaan ini dibagi jadi 4. Ada diplomasi merupakan perwakilan dari siapa saja di sana dapat bernegosiasi. Informasional memiliki berbagai instrumen yang mencakup berbagai fungsi seperti intelijen, komunikasi strategi, operasi psikologis, propaganda, dan sebagainya. Aktor yang terlibat ada pemerintah, akademia, bisnis, media, masyarakat sipil, dan sebagainya. Di sini terdapat 3 pilar dari persepsi, distribusi, dan manipulasi informasi. Sedangkan kalau militer itu merupakan alat yang berpotensi menjadi aksi yang paling bahaya. Ahli strategi itu dan pemimpin harus menerapkannya dengan pemahaman mengenai sifat, kemampuan, keterbatasan, dan biaya dan resikonya. Mantep banget sih penjelasannya. Nah, tapi aku mau nanya nih, kayak ada nggak sih pendekatan strategi yang tepat menurut kamu? Sebenarnya tergantung sih kondisinya. Kayak kan terdapat pendekatan strategi yang tidak agresif gitu. Caranya seperti mengamati, mengakomodasi aksesi terhadap kepentingan pihak lain dengan keyakinan bahwa aksesi akan membatasi atau mencegah persaingan atau konflik tambahan. Terus membentuk pendekatan untuk menciptakan lingkungan yang lebih bermanfaat, membujuk aktor lain melalui kekuatan argumen, memungkinkan mengambil tindakan yang bermanfaat, membujuk dan menawarkan sesuatu yang positif. Nah, kalau pendekatan strategis yang agresif, itu lebih ke koersi, pemaksaan, yang mencakup pencegahan dan pemaksaan, berusaha menghilangkan semua pilihan dari target dan eradikasi berupaya menghilangkan secara mutlak negara atau aktor yang menjadi sasaran. Tapi ya, strategis juga harus ingat kembali bahwa institusi atau aktor Ya oke. Jadi institusi itu atau aktor juga bukan alat ya. Berarti para penyusun strategi
harus mempertimbangkan apa yang diminta oleh strategi yang diusulkan untuk dilakukan oleh setiap alat. Kapanpun dalam ruang dan waktu, salah satu instrumen mungkin memainkan peran utama dalam memajukan strategi, sementara instrumen lainnya berperan sebagai pendukung. Iya. Oke, kita lanjut ke grand strategi ya. Nah, grand strategi ini tuh dapat diartikan sebagai perhitungan dan pengembangan sumber daya ekonomi dan tenaga kerja suatu negara untuk mempertahankan layanan tempuran. Grand strategi mengatur distribusi kekuasaan antara beberapa aktor jasa dan industri. Kekuatan tempur hanyalah merupakan salah satu instrumen grand strategi yang harus mempertimbangkan dan menerapkan kekuatan tekanan financial, diplomatik, komersial, etis, ya itu untuk melemahkan keinginan sih. Sedangkan grand strategi juga memperhatikan keseimbangan kekuatan, pengaruh dan strategi di seluruh dunia. Wow, berarti grand strategi dampaknya lebih ke jangka panjang ya, daripada pas lagi tenang-tenangnya nih sampai ke krisis global. Skala analisisnya juga global ya, soalnya kan mereka juga bisa aja mempengaruhi seluruh dunia. Iya, Mel. Nah, terus grand strategi ini kan berbicara mengenai yang dibuat oleh kepala pemerintah dan kepala negara, sehingga strategi ini diterapkan dalam kurun waktu yang mereka berkuasa. Grand strategi bisa hidup selama pembuat strateginya itu hidup. Grand strategi itu bisa berubah seiring bergantinya pemimpin. Elemen strateginya itu tuh kayak kekuatan militer, kekuatan ekonomi, diplomasi, dan lain-lainnya untuk mencapai tujuan negara. Contohnya ada banyak sih sebenarnya. Cuma aku bakal ngejelasin singkat tentang Kekaisaran Romawi. Jadi Kekaisaran Romawi ini memiliki grand strategi dalam mempertahankan dan memperluas wilayahnya. Kemampuan militer yang baik dengan adanya tentara yang terlatih dengan baik, mereka menggunakan informasi dan strategi yang efektif. Pembangunan jaringan jalan yang sangat luas dan teratur. Jaringan ini membuat mereka dalam logistik mempercepat pergerakan pasukan dan memfasilitasi perdagangan di seluruh kekaisaran. Romawi juga menggunakan diplomasi untuk memperluas kekuasaannya. Mereka menggunakan campuran dari diplomasi paksa dan penyerahan wilayah, serta memberikan kewarganegaraan Romawi pada penduduk dari wilayah yang mereka taklukkan itu untuk mengkonsolidasikan kekuasaan. Oh, agak beda ya sama Kekaisaran Mongol. Kekaisaran Mongol tuh kayak punya strategi yang efektif menurutku untuk memperluas wilayah dan mempertahankan kekuasaannya. Strategi mereka tuh sebenarnya fokus pada serangan cepat, penggunaan senjata yang cekat, serta manuver yang terkoordinasi dengan baik. Mongol terkenal dengan taktik penaklukan yang sangat kejam loh. Mereka juga menggunakan teror sebagai alat untuk menaklukkan musuh-musuhnya. Strategi ini seringkali membuat kota-kota dan wilayah yang mereka hadapi menyerah tanpa perlawanan untuk menghindari pembantaian massal. Selain itu juga mereka menggunakan diplomasi untuk membagi musuh-musuh mereka dan memperoleh sekutu di antara kelompok-kelompok yang ingin melawan kekuasaan yang ada. Untuk mengelola kekaisaran yang luas, Mongol membangun jaringan komunikasi yang efektif, termasuk sistem pos yang terorganisir dengan baik sehingga memungkinkan mereka untuk mengirim pesan dengan cepat di seluruh wilayah kekaisarannya. Iya ya, beda orang, beda grand strategi ya, Mel. Terakhir deh, contoh dari Kekaisaran Britania nih. Wow, mereka mengeksploitasi SDA koloni mereka nih buat ngeekspor manufakturnya juga sampai mereka dapat keuntungan ya. Fokusnya juga ke koloni ternyata. Iya, benar, Mel. Nah, selanjutnya kita mundur lagi sedikit nih ke analisis individu ya. Jadi keamanan ini juga diperlukan oleh individu nih, Mel. Seringkali banyak yang terlupakan nih menurutku karena kayak kekhawatiran orang-orang biasa yang mencari keamanan di dalam kehidupan sehari-hari mereka ya gak sih?
Nah, bagi mereka, keamanan itu disimbolkan seperti perlindungan dari ancaman sakit, kelaparan, pengangguran, kejahatan, konflik sosial, tekanan politik, dan lingkungan yang bahaya. Keamanan manusia terdapat dua aspek utama. Yang pertama adalah keamanan dari ancaman kronis, yaitu seperti ancaman kelaparan, penyakit, dan penindasan. Lalu yang kedua, artinya perlindungan dari gangguan secara mendadak dan merugikan dalam pola kehidupan sehari-hari, rumah, pekerjaan, dan komunitas. Ancaman-ancaman tersebut dapat terjadi karena seluruh tingkat pendapatan negara dan pembangunan negara. Lalu terdapat 7 kategori utama yang merupakan ancaman terhadap keamanan manusia yang panjang, yaitu keamanan ekonomi, lalu keamanan pangan, lalu keamanan kesehatan, lalu ada keamanan lingkungan, lalu ada keamanan pribadi, lalu yang paling terakhir ada keamanan politik. Jujur Li, banyak banget ancaman-ancamannya ya. Tapi kayaknya kita lagi perlu keamanan lingkungan deh. Soalnya kan kita, ya kamu tahu sendiri lah, polusi itu semakin parah, apalagi bekas COVID kemarin. Tapi dari semua itu, semuanya penting untuk melindungi keberlangsungan hidup umat manusia. Iya, benar banget, Mel. Oke, lanjut. Kita geser sedikit lagi ke aspek negara. Oke, Kamu ingat kan ya tentang tragedi 9/11 tahun 2001 lalu? ingat. Nah, setelah kejadian terorisme itu, membuat Amerika ini merombak kebijakan keamanan dan mendorong tindakan yang lebih agresif untuk melindungi warga negara mereka. Dan pada saat itulah, para pembuat kebijakan di AS ini merencanakan reformasi, investasi, dan operasi global secara besar-besaran. Gak hanya itu tuh, mereka juga menciptakan konsep baru mengenai Homeland Security, di mana banyak kasus membalikan kebijakan, peraturan, dan asumsi yang telah berlaku selama beberapa dekade. Homeland Security ini sebagaimana didefinisikan dalam strategi nasional, merupakan upaya nasional yang konkret untuk mencegah serangan dari terorisme, mengurangi kerentanan terhadap terorisme. Dalam sesi pengaruh prinsip kebijakan luar negeri bebas aktif ini, ada 4 bagian nih, aku jelasin perlahan ya. Dalam landasan ontologis itu ada poin-poin pentingnya seperti Pancasila, pemimpin, itu sistem, dan strategi nasional. Nah, pemimpin harus bisa berpikir kritis, berpikir secara sistem, kreatif, dan mampu melihat peluang ke depannya nih kayak gimana. Sehingga bisa menghasilkan formulasi dan pelaksanaan strategi nasional yang baik, yang didukung juga oleh kekuatan potensial bangsa, kekuatan real bangsa, dan instrumen kekuatan nasional, barulah bisa menjadi bangsa pemenang. Kekuatan potensial bangsa, kekuatan real bangsa, dan instrumen kekuatan nasional Indonesia tuh apa aja sih, Mel? Nah, kalau kekuatan potensial sama kekuatan real bangsa itu kan kayak yang tadi sebelum-sebelum kita bahas. Kalau instrumen kekuatan nasionalnya itu kayak militer, intelijen, diplomasi, penegakan hukum, dan ekonomi bangsa. Nah, menurut kamu definisi strategi pertahanan nasional tuh kayak gimana sih? Itu terjemahan kepentingan dan tujuan nasional sesuai dengan pandangan Presiden ke dalam tujuan pertahanan yang diprioritaskan untuk Kementerian Pertahanan dan mengartikulasi pendekatan Kementerian Pertahanan atau MOD untuk mengembangkan dan menggunakan pasukan militer dan sumber daya kementerian untuk melindungi dan mempromosikan kepentingan keamanan nasional. Harusnya itu sih. Ya, benar banget. Terus, strategi keamanan itu juga terbagi menjadi 3 nih. Ada nasional strategi, ada grand strategi, dan ada military strategi. Kalau national security strategi itu kayak sebuah teori tentang bagaimana bagaimana negara tersebut melindungi atau memajukan kepentingan nasionalnya. Kalau grand strategi itu kayak teori tentang
bagaimana melindungi atau memajukan kepentingan nasional juga, tapi menggunakan semua instrumen kekuatan nasional yang berlaku di negara mereka. Nah, kalau military strategy, itu biasanya kayak teori tentang bagaimana melindungi atau memajukan kepentingan nasional juga, tapi menggunakan cara militer. Intinya sih, prinsip bebas dan aktif itu harus dikontekstualisasikan lagi untuk kalibrasi berkelanjutan strategi pertahanan nasional Indonesia gitu. Ternyata penjelasannya cukup mendalam ya. Terus aku juga baca dari PPT tentang prinsip bebas dan aktif dan pola pikir strategis pertahanan. Seingatku ada kayak 4 mindset strategis pertahanan. Yang pertama ada pembuatan dan pengambilan kebijakan tuh membuat dan melaksanakan strategi nasional di tingkat domestik. Terus ada regional dan global sehingga bisa membentuk lingkungan yang strategis dan mampu menafsirkan lingkungan strategis. Terus bisa melihat mana kesempatan gitu. Selanjutnya ada yang mana ancamannya. Yang terakhir ada kayak lawan kawan gitu, Mel. Aku setuju banget sih sama kamu. Membela Indonesia dengan strategi maju nih. Kamu pernah dengar nggak sih tentang hal-hal kayak gini? Karena sih, Mel, aku tahu tuh esensi dari strategi tahanan kayak tentang bagaimana mencapai tahap berikutnya daripada beberapa tujuan akhir. Jadi solusinya itu segera harus dilakukan dalam jangka waktu 2021 hingga 2024. Jika Indonesia akan menuai tujuan strategis yang diharapkan mulai 2024 dan seterusnya. Iya, bener juga sih. Oke, jadi kalau menurut aku nih, prinsip bebas dan aktif pada intinya memiliki makna normatif kebebasan bertindak dan harus sejalan dengan kalibrasi ulang dan rekontekstualisasi Pancasila sebagai ideologi kerja negara pemenang di tingkat global. Selain itu, prinsip bebas dan aktif ini harus gesit dan fleksibel dalam aplikasi keberlanjutannya. Berdasarkan pemikiran strategis, kayak kritis, historis, sintetis, sistematik, kreatif, futuristik, agar sesuai dengan tantangan eh, strategis global. Juga, prinsip bebas dan aktif harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan strategi pertahanan dalam rangka mengatasi tantangan keamanan global yang dihadapi kepentingan nasional Indonesia dalam aktif futuristik. Itu. Nah, jadi kayak kita tuh bukan hanya sekedar tahu bebas aktif tuh kayak gimana ya, tapi kita harus lebih mendalami, melakukan pendekatan lagi. Nah, setelah kita bahas topik ini nih, kita mau lanjut ke topik selanjutnya. Kayak, jujur aku pribadi pernah dihack gitu ya. Password IG ku tuh pernah dihack. Kalau kamu tuh pernah nggak sih kayak entah itu password atau nomor telepon kamu tiba-tiba kesebar gitu aja gitu? Aku pernah dulu tiba-tiba password Instagramku keganti sendiri. Padahal kan aku nggak otak-atik kan ya. Terus sampai aku kebingungan gitu kayak gimana ini? Nah, iya juga sih kayak gitu kan bikin orang panik ya. Maksudnya kita merasa tidak aman karena data kita tersebar gitu lah. Menurut Presiden Jokowi, presiden kita, kejahatan penyalahgunaan data itu atau kayak hacking-hacking itu merupakan pencurian data juga merupakan kejahatan cyber. Nah, sebenarnya faktor sebab ancaman cyber itu bukan semata hanya kayak tindakan kejahatan dari orang lain, tapi juga bisa human error. Misalnya kayak karena kita lupa password gitu kan. Domain cyber dalam sistem pertahanan itu sebenarnya terbagi menjadi 4 loh. Yaitu ada ruang cyber, adalah spektrum elektromagnetik yang terhubung dengan teknologi informasi dan komunikasi serta jaringan internet, sehingga membentuk suatu sistem elektronika yang dapat digunakan sebagai ruang untuk menciptakan kondisi yang strategis, yang bisa menguntungkan suatu negara di seluruh aspek gitu ya. Terus yang kedua ada cyber strategi. Ini itu kayak sains yang berorientasi di masa depan dan dilaksanakan secara berkelanjutan berdasarkan prinsip kesemestaan, menggunakan seluruh sumber daya nasional untuk menciptakan kekuatan cyber yang kompetitif di tingkat global. Selanjutnya ada cyber power. Itu tuh kayak
suatu negara punya kemampuan untuk dapat membangun, mengamankan, dan memaksimalkan penggunaan ruang cyber. Yang keempat, cyber capability, kayak kualitas dan kuantitas dari seluruh ruang cyber yang dimiliki satu negara ini nih punya kesempatan untuk menciptakan keunggulan komparatif bangsa melalui ruang cyber. Dalam konteks nih ya, buat ngelindungin dan memajukan kepentingan keamanan nasional mereka gitu loh. Nah, gitu sih yang bisa aku jelasin tentang cyber, tentang domain cyber gitu ya. Kalau kamu pernah dengar nggak sih tentang cyber sebagai center of gravity dalam pertahanan negara di Indonesia? Iya Mel, jadi COG itu kemampuan bangsa Indonesia untuk membangun, mengamankan, menggunakan, dan beroperasi di ruang siber untuk menciptakan keuntungan strategi bagi kepentingan pertahanan negara dan keamanan nasional RI ya, dalam arti luas. Nah, Indonesia juga harus memiliki tiga critical ini, yaitu critical capability. Jadi Indonesia ini harus mempunyai kekuatan siber atau cyber power yang berdaya tangkal di tingkat global. Lalu yang kedua ada critical requirement. Pemerintah harus memberikan prioritas utama terhadap percepatan pembangunan kekuatan siber nasional RI. Lalu yang terakhir ada critical vulnerability. Kegagalan pemerintah dalam memprioritaskan percepatan pembangunan kekuatan siber nasional RI. Nah, itu ternyata cybercrime itu artinya luas banget, bukan cuma sekedar data kita dicuri ya. Bicara tentang kejahatan nih, aku muncul satu kata di otakku, pasti kamu juga nggak asing sih. Kamu bisa tebak nggak kata itu ya apa? Terorisme bukan sih? Aduh, bener banget. Pokoknya kayak terorisme tuh berhubungan banget dengan kejahatan gak sih? Kayak, eh bagaimana tentang, bagaimana pendapat kamu nih tentang terorisme gitu deh? Jadi terorisme menurut pandanganku itu tuh suatu individu atau kelompok yang isinya orang-orang terbilang jahat yang tidak ingin dunia ini aman dan Iya sih, aku juga setuju. Tapi ya, kebanyakan orang di dunia itu kayak, maaf nih, ini bukan rasis atau gimana ya, tapi kayak nganggap terorisme itu identik dengan satu agama, yaitu agama Islam. Padahal kan agama yang ada di dunia itu, khususnya di Indonesia itu kan gak ada yang mengajarkan how to be teroris gitu kan ya. Nah, Islamis terorisme di Indo juga suatu ideologi dan tindakan dari politik Islam tertentu yang tujuannya mendirikan negara Islam berbasis Islam dengan cara yang kekerasan tidak gradual dengan menyerang sipil ke audiens untuk mencapai tujuan politik. Namun, aku mau tegasin di sini kayak salah banget kalau kita menyamakan agama Islam dengan terorisme karena itu berbeda banget. Perbedaan harus dibuat antara agama Islam dan seperangkat ideologi politik yang sering bertentangan yang dikenal sebagai Islamisme. Itu banyak bentuknya, tapi non-radikal gitu loh. Inilah sebabnya ekstremis Islam yang menganjurkan tindakan terorisme dapat dengan tepat disebut dengan teroris Islam. gimana caranya mengukur dampak upaya dari deradikalisasi. Nah, upaya deradikalisasi Indonesia ini secara signifikan belum ada yang mengubah niat instead atau ultimate dalam pikiran individu yang terkena dampak ini nih sebenarnya. Tapi kondisi ini juga cukup memprihatinkan karena begitu ada jendela peluang untuk membuka kembalinya si terorisme itu di tingkat lokal dan global yang tersedia, maka mereka tuh berpotensi terpapar pada ideologi atau perilaku kekerasan lama. Sebenarnya fenomena khusus ini tuh membutuhkan langkah-langkah yang lebih spesifik atau preventif dari upaya kontraterorisme. Selain deradikalisasi itu sendiri sih, Dev.
Terus, apakah ada implikasi kebijakannya? Harusnya ada. Tapi kayak kita lihat pola sekarang aja nih ya, kita bisa prediksi bahwa Indonesia itu masih cenderung menjadi produsen dan medan perang terorisme Islam global dalam waktu yang dekat. Oleh karena itu, kebijakan dan strategi kontraterorisme ini perlu diperbarui nih setiap tahunnya dan terintegrasi dengan baik dengan kebijakan nasional yang Indonesia yang ada, serta strategi besar agar dapat mengatasi keberadaan dan ancaman laten terorisme Islam ini di Nusantara kita. Nah, menurutmu untuk fokus kebijakan utama untuk masa depan tuh kayak gimana ya? Kalau menurutku pribadi nih, jadi kayak memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, dan politik secara efektif itu berurusan dengan jejaring sosial sebagai titik masuk ideologi radikal. Secara efektif membatasi kekuatan ideologi radikal yang mempengaruhi. Terus meningkatkan kualitas dan kuantitas insentif pemerintah dan penindasan negara. Wah, udah habis nih. Jadi udah gak kerasa ya, udah lama kita bahas ini ya. Kayak hampir berapa menit, Mel? Setengah jam? 30 menit? Iya, I think kayak gitu deh. Kayak rekor baru gak sih? Makasih ya, Iya. Dev. Kamu jangan kapok. Nggak kok. Thank you juga udah mau diskusi bareng. Ya, Bye-bye. bye.